Hatiku harus penuh dengan sukacita dulu, optimis aku datang. Aku hadapi persoalan problema hidupku, tidak lihat orang, tidak indahkan problemaku, dan juga tidak menilai segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, tapi aku terbuka untuk perkara-perkara baru. Speak to me, kasih konfirmasi. Tuhan bisa bicara lewat firman secara langsung, lewat mimpi juga bisa kalau nggak ada tertulis dalam Alkitab. Tuhan bisa tambahkan lewat penglihatan, tapi nggak akan melanggar firman. Tuhan bisa konfirmasi lewat teman. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Sekarang catat dulu temanya, membangun reruntuhan dengan urapan. Jangan pakai kekuatan sendiri ya. Bangun itu pakai urapan Yesus, urapan Tuhan. Tuhan menyediakan pengurapan baru untuk kita. Oli lama dibuang, nggak apa-apa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke? Sekalipun mungkin beberapa orang nggak sampai reruntuhan, merosot saja atau menurun, tetap kita semua butuh urapan Tuhan Yesus. Bukan gagah perkasa kita soalnya, tapi oleh Roh Kudus. Nehemia ini adalah seorang pembangun tembok. Dia membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Dia taat, dia pulang ke desanya untuk bangun Israel kembali. Fisik sih, yang dibangun adalah tembok, tembok beneran. Jadi bukan hari ini kita bisa terapkan tembok itu sebagai kehidupan atau makna rohaninya. Tapi zaman itu literally, harafiah. Nehemia bukan full timer, Nehemia bukan pendeta. Dia hamba Tuhan di bidang sekuler. Dia juru minum, terpanggil untuk membangun sesuatu. Jadi proyek yang dia tangani itu mustahil. Karena siapa yang pernah berhasil membangun itu, belum lagi kalau kita melibatkan oposisi. Hidup itu nggak pernah mudah sih dari zaman Adam dan Hawa. Jadi jangan mengeluh sekarang, hidupku kok susah. Dari zaman dulu, langit sudah menjadi langit besi, tanah tembaga. Tapi begini, Tuhan kita sama. Tuhan kita adalah Allah terobosan. Dari dulu tetap ceritanya sama. Dia selalu menunjukkan kemuliaannya kepada umatnya yang percaya. Jadi mari kita membangun reruntuhan dengan janji Tuhan, ya, dengan urapan yang baru. Kita lihat ayat yang ke-6. Jadi hari ini pembahasan kita ayat 6 sampai 14. Saya langsung lompat aja, ceritanya terlalu banyak. Jadi saat teduh ini hanya sebuah renungan ya. Coba lihat sekarang perkataan Nehemia. Langsung lompat ayat 6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini perkataan Nehemia. Kami, dia pakai kata majemuk karena dia mewakili umat Tuhan yang mau membangun sesuatu. Nggak semua orang Israel waktu itu rela membangun temboknya. Kebanyakan udah putus asa, tapi yang rela, yang mau melangkah dengan iman, Tuhan sertai. Nah, Nehemia adalah pemimpin di antara mereka. Tapi dia nggak sendiri. Kami terus membangun tembok. Terus bangun. Nggak putus asa dia. Sampai setengah tinggi. Mulai kelihatan wujudnya. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu, itu nggak mudah. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati, itu kunci. Garis bawahi, bekerja dengan segenap hati. Untuk kita membangun sesuatu yang menurun, merosot, apalagi runtuh, hati kita perlu bergairah dulu. Harus bergairah. Sebab Tuhan tidak pernah memberkati putus asa. Putus asa bukan buah roh, bukan. Ketekunan, ya, kesungguh-sungguhan hati maksudnya. Ya, itu yang Tuhan ajarkan. Jadi kita harus bekerja dengan segenap hati, karena pangkal berkat itu tekad. Tekad bulat. Hatinya harus bulat dalam janji Tuhan. Pesimis itu bukanlah buah Roh Kudus. Bahkan optimis saja bukan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus melebihi itu, namanya iman. Iman sudah pasti optimis. Optimis nggak tentu iman, kalau ujungnya bukan Tuhan. Tapi kalau kita bertuhan, harus optimis dong. Karena itu hati kita harus bergairah. Jangan lesu gitu loh kalau kita ke toko, atau ke toko tempat pekerjaan kita, sekalipun ada banyak masalah. Tuhan nggak bisa berkati hati yang begitu, tapi hati yang ceria. Hati yang gembira bukan hanya adalah obat, tapi hati yang gembira, barang siapa bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatinya. Itulah sebabnya, coba bertekad untuk mencintai pekerjaanmu. Jikalau Anda tidak mengerjakan apa yang Anda cintai, Anda nggak punya pilihan. Aku nggak pernah pilih ini, ya kan? Anda tetap bisa memilih untuk mencintai apapun yang Anda kerjakan. Sekali lagi, jikalau Anda tidak melakukan atau mengerjakan apa yang Anda cintai, Anda bisa terlebih dahulu Anda bisa secara sengaja
mencintai pekerjaanmu. Love what you do, even when you don't do what you love. Bergairahlah hati itu, jangan buat letih lesu. Biar hari ini disetrum oleh sorga, diberi urapan yang baru. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu tanda seseorang diurapi itu ada sukacita. Urapan itu selalu mendatangkan joy. The joy of the Lord is our strength. Gak ada orang yang mengaku-ngaku dirinya diurapi kalau dia itu depresi. Tapi orang yang diurapi, tanda pertamanya ada sukacita di wajahnya. Padahal dia punya masalah. Itu dulu. Ketika Sanbalat dan Tobiah, ini musuh-musuhnya ayat 7, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Ada yang gak suka Anda diberkati. Sebagian dalam wujud manusia. Please, jangan benci mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Yesus bagi penyamun di samping kanan kirinya. Oke? Tapi yang pasti iblis tidak pernah happy kalau Anda dipakai, diurapi, dan diberkati. Anda harus tahu untuk setiap berkat itu ada peperangan rohani. Itulah sebabnya Anda perlu kekuatan. Karena itu kita perlu sukacita, karena sukacita itu kekuatan. Ada peperangan rohani, berkat itu tidak akan otomatis. Sekalipun Tuhan sudah beli dengan harga yang mahal, masih ada rintangannya di dunia ini untuk Anda menggapainya. Ada roh-roh jahat di udara, ada rancangan-rancangan iblis, masih ada manusia-manusia yang dipakai oleh setan. Asal jangan Anda menuding ke mereka dan menuduh seseorang itu adalah iblis, jangan lakukan itu. Tapi kita harus tahu bahwa iblis juga bisa pakai siapa saja. Jangan benci musuh-musuhmu, kasih mereka. Tapi Anda juga jangan sampai kita itu lugu, tidak mengerti rancangannya. Sanbalat dan Tobiah sangat marah ketika tembok itu jadi, atau hampir jadi, hampir rampung. Mereka angry. Ya. Mereka semua mengadakan persepakatan ayat 6, bersama-sama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. See what I told you. Apa yang saya katakan tadi? Ada peperangan rohani. Sanbalat dan Tobias ini lambang iblis tentunya, atau setan, tapi juga bisa jadi antek-antek iblis dalam kehidupan. Ya, Yesus pun penuh dengan musuh pada waktu hidup di Galilea. Tak kecuali salah satu muridnya sendiri, Yudas Iskariot, pun ada di sana. Please don't hate people around you, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi jangan lupa, ada peperangan di udara untuk setiap berkat-berkat kita. Karena itu kenakan selengkap senjata Allah. Kita perlu urapan untuk bisa memperoleh janji Tuhan. Bukan dengan gagah perkasa kita. Ayat 9, tetapi kami berdoa. Nah itu letak pengurapan kita. Doa. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ada dua hal yang Nehemia dan kawan-kawan lakukan. Pertama, mereka berdoa, dan bersamaan dengan itu mereka mengadakan penjagaan. Peperangan rohani itu harus dilaksanakan di dua arena. Satu arena yang nggak kelihatan, alias arena rohani. Kita berdoa itu hasilnya apa? Nggak kelihatan sekarang. Tapi kita menabur dengan air mata. Arena kedua adalah arena realita. Nah, dalam kehidupan kita secara nyata, kita harus menunjukkan kita itu di pihak mana. Orang yang bersyukur di pihak Tuhan, yang bersungut-sungut di pihak setan. Orang yang mengasihi di pihak Roh Kudus, orang yang membenci di pihak roh kepahitan. Kita harus menunjukkan. Ingat Abram, dulu namanya Abram, lalu berganti menjadi Abraham, bapak segala bangsa. Ketika Tuhan berkata, kamu akan menjadi bapak dari bangsa-bangsa, sedangkan anak satu pun nggak punya, dia ganti namanya. Kata Abram dan Abraham itu perbedaannya bumi langit, ya kan? Karena kata Abraham artinya bapak, multiple nations. Kemana-mana dia bertindak seolah-olah anaknya banyak. Dalam kehidupan realitanya pun dia hidupi visi dan hidupi imannya. Jadi jangan jadi orang yang berdoa lalu nanti dalam kehidupan sehari-hari menentang doanya sendiri. Kalau peperangan rohani itu totalitas. Dalam doa kita menang, dalam spirit kita conquer, kita menguasai. Dalam kehidupan realita, hidupi sesuai dengan imanmu. Jangan setelah berkata amin, setelah itu ragu. Ya, mereka mengadakan penjagaan. Dari sini, doa Nehemia disertai dengan persiapan dan perencanaan.
Doa itu baru serius kalau ada follow up-nya dalam bentuk planning yang jelas. Setelah Anda doa, laksanakan apa yang ada di hati Anda, yang Tuhan taruh, yang Roh Kudus taruh di dalam hatimu. Doa itu baru serius jikalau disertai dengan persiapan dan perencanaan. Nehemia berdoa lalu mengadakan penjagaan. Jangan berhenti hanya di dalam ruang saat teduh. Saat teduh ini harus pengaruhi tindak tanduk atau langkah kakimu. Ayat 10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, ini orang-orang yang pesimis hati. Kekuatan, alasan mereka ada 3 mengapa mereka tidak percaya. Saya sebut ini trinitasnya putus asa. Ini tritunggalnya hati yang patah semangat. Yang satu, mereka berkata kekuatan para pengangkat sudah merosot. Kita akan putus asa, iman kita tidak jadi jikalau kita melihat manusia. Wah, orang yang melihat orang akan diombang-ambingkan. Berkatalah orang Yehuda ayat 10, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Siapa suruh mereka melihat manusia? Manusia itu kekuatannya terbatas. Manusia itu berubah. Lalu alasan kedua yang membuat mereka putus asa adalah puing masih sangat banyak. Melihat masalah. Kalau kita lihat masalah kita, wow, kita pasti akan kecewa. Kalau Daud lihat Goliat, nggak lihat Tuhan, dia pasti ketakutan. Pada waktu itu bangsa orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda berkata puing masih sangat banyak. Mulai dari mana? Seperti kapal pecah. Kalau kita mau bersihkan kamar itu loh, aduh kelihatan kacau balau, itu harus sapu dari mana? Kalau kita lihat masalah kita, reruntuhan kita nggak akan mulai untuk percaya. Lalu berikutnya, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Intimidasi pun terjadi. Jadi kalau Anda mau beriman, jangan melihat manusia, jangan melihat masalah, puing masih banyak. Lalu jangan melihat diri sendiri. Tak sanggup kami membangun kembali. Ini trinitas putus asa. Ya, melihat manusia, melihat masalah, dan melihat diri sendiri. Orang yang begini pasti mati sebelum mencoba. Pasti ujungnya makan intimidasi. Setan pasti berhasil dalam segala perencanaannya. Ayat 12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, dengan tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ayat 13 ini brilian. Nehemia dapat hikmat Tuhan karena dia nggak lihat orang dan dia nggak lihat problema dan dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Makanya hatinya bisa menerima pewahyuan yang segar. Dia bisa terima strategi. Ini menurut saya bukan dari manusia, karena manusia nggak bisa terpikirkan ini. Nehemia dikasih hikmat dari tempat maha tinggi. Sebenarnya kalau Tuhan memberkati kita itu disentil hikmat aja, akan ada jalan keluar. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Jadi mereka lagi bangun tembok. Jadi keluarga si A dikasih rumah di tembok kilometer berapa, tanggung jawabnya dia kilometer segini ke segitu. Keluarga itu yang harus rampung dan selesaikan. Jadi kalau temboknya nggak jadi, mereka sendiri yang akan kecolongan karena perompak akan datang. Bukankah tembok itu ompong? Kalau itu ada lubangnya yang rugikan keluarga mereka. Jadi Nehemia menciptakan sense of ownership. Dia menciptakan sebuah sistem di zaman purbakala sehingga setiap keluarga itu punya rasa memiliki terhadap karir mereka. Ini pintar loh, ini pandai sekali. Ini bukan hanya praktis, ini rencana strategi yang sangat-sangat berguna. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, tembok jadi, mereka punya rumah. Ini program luar biasa, ini juru minuman loh Nehemia. Kok bisa punya hikmat wali kota, gubernur bahkan. Padahal orang ini pelajarannya adalah mixing drinks atau mencampur minuman-minuman untuk raja.
Dia ini beverage atau di F&B, nggak ngerti apa-apa tentang pemerintahan. Orang kalau ikut Tuhan itu talenta baru bermunculan, talenta lama pun ditambahkan. Jadi jangan pernah kecilkan Tuhanmu. Kalau Anda lihat diri sendiri, ya sudah begini nih, aku bisanya begini, nggak bisa begitu. Tapi kalau ikut Yesus, selalu ada urapan yang baru. Katakan amin dulu. Ya, menurut saya ini brilian, luar biasa. Lalu bukan hanya itu, Nehemia membenahi di bagian-bagian tembok yang paling rendah. Kepemimpinan yang dia jalankan itu, urapan mengajari dia gimana caranya troubleshooting, atau gimana caranya dia menyelesaikan permasalahan pada titik kelemahan. Saya bernubuat di dalam nama Yesus, Anda jangan putus asa, jangan bengong, jangan buang 1 detik pun, bahkan bukannya 1 menit, 1 detik aja jangan, untuk pikirannya galau. Melainkan terbuka sama Roh Kudus. Oke, aku menghadapi tembok buntu, di hadapanku ini adalah batu bata atau batu baja yang tidak bisa kutembus. Tuhan, tunjukkan kepadaku tempat rendah. Ajari aku troubleshooting dengan urusanku sendiri, dengan problemaku. Di bagian mana titik lemah yang harus aku kuatkan. Seperti sebuah ember, gak peduli dia setinggi apa. Kalau dia ada retak di bagian rendah, ember itu gak bisa lebih tinggi dari titik retaknya atau ketinggian tersebut. Aku harus menemukan di area mana itu lubang musuh bisa masuk. Di situ aku akan berbenah. Ini kujadikan biaya kuliah. Kujadikan musim seperti ini musim evaluasi. Tapi aku perlu cermat, karena itu tidak boleh galau hati. Hatiku harus penuh dengan sukacita dulu, optimis aku datang. Aku hadapi persoalan problema hidupku, tidak lihat orang, tidak indahkan problemaku, dan juga tidak menilai segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, tapi aku terbuka untuk perkara-perkara baru. Speak to me, kasih konfirmasi. Tuhan bisa bicara lewat firman secara langsung, lewat mimpi juga bisa. Kalau nggak ada tertulis di dalam Alkitab, Tuhan bisa tambahkan lewat penglihatan, tapi nggak akan melanggar firman. Tuhan bisa konfirmasi lewat teman, atau tiba-tiba sebuah ide baru, atau muncul solusi di tengah-tengah siang hari. Tiba-tiba saya ngerti, oh ternyata begini, ini yang kurang selama ini. Atau Tuhan bisa kirimkan seorang ahli, atau lewat kesaksian testimoni. Tuhan itu bisa punya 1001 cara, tapi selalu fondasinya firman. Terbukalah, Roh Kudus akan bicara. Tidak semua bisa dinubuatkan. Menurut saya, lewat saat teduh gini ada banyak kata-kata hikmat yang Anda terima, yang tidak satu persatu lewat kata-kata pengetahuan nanti saya sebutkan siapa sembuh, siapa ditolong dari problema apa. Tapi semua kita akan dapatkan pedang roh ini untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Go find your titik lemah. Campur baur. Carilah titik lemahmu. Carilah. Anda akan segera menemukan setelah saat teduh ini. Dan ternyata lebih gampang daripada yang Anda kira. Ini luar biasa. Dan Tuhan akan memberimu strategi-strategi yang super brilian. Karena Roh Kudus tinggal di dalammu. Bukan karena Anda S1, S2, S3 atau koneksinya siapa. Ayat 14. Ku amati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para pengusaha dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut kepada mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat terakhir tadi. Kita lihat dulu ayat 14, kalimat pertama. Ku amati semua. Seperti saya katakan tadi, kenapa sukacita? Sukacita itu clear the way. Sukacita itu membuat roh sukacita, Roh Kudus itu membuat hati dan pikiran kita bisa diisi dengan ide dan strategi brilian. Kenapa? Karena itu yang menyingkirkan penggumpalan-penggumpalan yang menghalangi pewahyuan-pewahyuan. Tanpa sukacita, kalimat berikut ini ayat 14 tidak bisa terjadi. Ku amati semua. Sebab Nehemia pasti galau setengah mati. Supaya bersih lembah tertutup, gunung diratakan. Supaya Tuhan bisa dibukakan jalan untuk berbicara secara jelas dalam kehidupan Anda. Atau mewahyukan sesuatu tanpa rintangan. Hatimu tidak boleh gelisah. Itulah sebabnya saat teduh yang lalu saya ajarkan bahkan bagaimana caranya kita tidur. Jangan bawa amarah sampai ke tidur kita. Karena kita perlu jernih, pikiran jernih, agar Roh Kudus berbicara. Pikiran waras, bukan pikiran yang stres. Tuhan mau ambil itu. Jangan pernah berkata, doa emangnya bisa selesaikan masalahku. Doa selesaikan hatimu. Hatimu dan pikiranmu akan selesaikan masalahmu.
Itu dia. Ya, kolesterol itu harus pergi dulu secara rohani maksudnya. Lalu ayat ini berkata seperti ini perkataan Nehemia. Kuamati semua lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka, jangan kamu takut sama mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saya garis bawahi di Alkitab saya di ayat 14 tengah-tengah, jangan kamu takut. Bedanya takut yang baik dengan roh takut apa? Roh takut itu melumpuhkan, membuat kita panik sendiri, membuat kita pesimis setengah mati, membuat kita tidak bisa menghadapi hari esok. Tapi takut yang baik membuat kita persiapan dan merencanakan. Saya suka, karena saya takut nyanyi saya jelek, saya latihan dulu. Karena saya takut nanti gitaran saya salah, saya rehearsal atau ada gladi resiknya. Karena saya takut nanti ujian nggak lulus, maka saya belajar hingga larut malam. Atau saya cicil udah minggu-minggu yang lalu. Takut itu bagus. Takut itu emosi yang Tuhan ciptakan. Kalau Anda takut gagal, makanya Anda sungguh-sungguh memikirkan, merencanakan, bukan? Karena kita takut tidak disertai, maka kita berdoa, minta restu dari Roh Kudus. Jangan kamu takut terhadap mereka. Kata jangan kamu takut, itu bukan emosi. Jangan biarkan takut menjajah hatimu. Jangan biarkan kamu diperbudak oleh perasaan takut yang melumpuhkan. Karena Tuhan punya urapan. Tapi kalau pakailah emosi perasaan takut tersebut untuk menghampiri Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau, I need you. Karena aku tahu aku tidak bisa sendiri. Aku tidak berani jalan sendiri, peganglah tanganku. Pakailah perasaan cemasmu untuk menghampiri tata Allah. Perasaan gelisahmu untuk cari firman-Nya. Dan saya yakin Tuhan sudah menyediakan urapan baru bagi barang siapa yang mencari Dia. Ya, demikianlah caranya kita membangun reruntuhan dengan urapan. Dimulai dengan sukacita yang dari Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.